Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham menarik dengan harga yang hanya seratusan rupiah saja. Saham ini membagi dividen, PBV-nya di bawah 1 kali dan hutangnya rendah. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas saham PMJS atau PT Putra Mandiri Jembar, di mana perusahaan didirikan pada tahun 2003. Untuk detail pembahasan, silahkan teman-teman baca pada tampilan berikut ini. Kemudian kita bahas dari komposisi pemegang saham. 50,5% dipegang oleh pengendalinya dan kepemilikan di masyarakat hanya 7,5% saja. Menariknya, top manajemen dalam hal ini komisaris merupakan pemegang pengendali saham perusahaan dengan kepemilikan sekitar 7,9%. Sekarang kita masuk kepada probabilitas setiap bulannya. Berhubung saham ini belum listing lebih dari 10 tahun, sehingga teman-teman hanya bisa mendapatkan data untuk tahun 2020 hingga 2023. Saham ini punya probabilitas kenaikan di bulan April yang paling besar dengan jumlah 100%. Tapi sebaliknya, di bulan Juni dan Desember, saham ini tidak pernah mengalami peningkatan, di mana probabilitasnya adalah 0%. Hingga video ini dibuat, di bulan Februari tahun 2023, harga sahamnya sudah turun 1,2%. Sekarang kita bahas dari aspek laporan keuangan. Jumlah aset perusahaan berjumlah 3,94 triliun rupiah, yang mana mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Mayoritas aset perusahaan berasal dari aset tetap sebanyak 1,3 triliun yang mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Ada juga saldo persediaan. Nah, untuk saldo kasnya sendiri berjumlah 547 miliar yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Jika kita membandingkan saldo kas sekitar 500-an miliar dengan liabilitasnya 1,3 triliun, artinya perusahaan butuh sumber dana yang lain untuk bisa melunasi seluruh hutangnya. Apalagi mayoritas hutangnya akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dengan nominal 1,2 triliun rupiah. Kita masuk kepada ekuitas. Perusahaan punya ekuitas 2,21 triliun rupiah, di mana mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Dan mayoritas ekuitas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, di mana kembali meningkat dibandingkan tahun 2021. Bagaimana dengan laba ruginya? Penjualan neto mengalami pertumbuhan dari 6,7 menjadi 8,4 di tahun 2022. Begitu juga dengan beban pokoknya yang naik dari 6,2 menjadi 7,8. Tapi karena kenaikan penjualan lebih besar dari beban pokok, berdampak pada kenaikan laba bruto dari 437 menjadi 617 miliar rupiah. Sekarang kita lihat dampaknya terhadap laba periode berjalan. Apakah mengalami peningkatan atau tidak? Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa laba periode berjalan naik dari 105 menjadi 205 miliar di tahun 2022. Hal itu disebabkan karena adanya kenaikan penjualan dan kenaikan beban pokok yang tidak sebesar kenaikan penjualan perusahaan. Aspek berikutnya yang akan kita bahas adalah historical EPS. Teman-teman bisa lihat bahwa EPS saham ini sempat mengalami penurunan di tahun 2020, tapi kinerja pada tahun 2022 ini menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. Untuk aspek dividen, saham ini baru 1 kali membagi dividen, yaitu di tahun 2022. Dividen yieldnya sekitar 3,1% per 7,7 kali dengan PBV 0,9 kali. NPM hanya 2% dengan ROE 12%. Angka yang bisa dikatakan cukup tidak sejalan. Dan DER-nya meskipun 59%, tapi perusahaan butuh sumber dana yang lain untuk bisa melunasi seluruh hutangnya dan tidak hanya mengandalkan saldo kasnya saja. Untuk kinerja harga saham dalam 1 tahun terakhir sudah naik 16%. Dan kita lihat untuk historical PBV. Rata-rata PBV-nya adalah 0,97 kali dan saat video ini dibuat bisa dikatakan diperdagangkan pada rata-rata PBV-nya meskipun belum setara. Dulunya saham ini pernah diperdagangkan pada harga di atas 1,2 kali PBV, tapi juga pernah menyentuh angka PBV 0,78 kali. Kita masuk kepada kesimpulan, apakah PMJS menarik di harga 154? Menurut saya belum. Dan apabila teman-teman tertarik membeli saham ini, alangkah lebih baik jika menunggu hingga harganya di angka 122. Tapi ingat, ini hanya asumsi, bisa benar bisa juga salah. Keputusan teman-teman yang tanggung, begitu juga dengan resikonya. Sebagai informasi, apabila teman-teman ingin belajar cara cepat analisa laporan keuangan, mungkin ebook ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan mulai dari komponen neraca hingga komponen arus kas, dibahas secara point by point.
Ada juga fitur Excel yang berfungsi sebagai screening laporan keuangan secara otomatis yang diharapkan bisa mempermudah teman-teman dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.